Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Dwi Kuswoyo dengan NIM 2207241 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas A. Saat ini, saya sedang mengikuti mata kuliah BIM yang dibimbing oleh dosen Bapak Parmono SPDMT. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengenalan konsep BIM. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Selanjutnya di sini kita langsung aja mulai. Saya akan membagikan PPT-nya terlebih dahulu. Oke, jadi mungkin sedikit terkendala jaringan ya teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya. Nah, jadi di sini tuh saya akan membahas mengenai Autodesk Revit khususnya teman-teman. Oke, kita tampilkan dulu ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah muncul? Sudah ya. Langsung aja kita mulai ke dalam pembahasan kali ini. Di sini sebelum kita ke Revit, kita tuh harus tahu dulu BIM itu seperti apa. Nah, jadi BIM itu adalah Building Information Modeling, suatu metode yang menggunakan teknologi digital untuk menghasilkan dan mengelola informasi bangunan selama siklus hidup proyek dari perencanaan, desain, konstruksinya, hingga pemeliharaan. Nah, jadi BIM ini tuh memungkinkan kolaborasi antar stakeholder seperti arsitek, insinyur, kontraktor, dan lain-lain dengan menciptakan model bangunan digital yang kaya informasi, termasuk geometri, dan lain-lainnya. Nah, jadi Revit ini tuh berhubungan dengan BIM. Nah, kalau Revit ini tuh adalah sebuah software yang berbasis BIM yang dikembangkan oleh Autodesk. Jadi Autodesk ini kan sudah ada sejak dulu ya, seperti AutoCAD dan lain-lain. Tapi perbedaannya itu Revit itu bisa berkolaborasi gitu. Selanjutnya, 1 jam menguasai Revit. Maksudnya itu saya akan menjelaskan mengenai Revit dari pengenalan awal-awalnya dulu, dasar-dasarnya aja dulu. Nah, jadi fungsi Revit itu adalah perancangan dan pemodelan 3D. Jadi Revit itu memungkinkan pengguna untuk merancang bangunan secara 3 dimensi yang lebih realistis. Nah, selanjutnya ada koordinasi proyek. Seperti yang tadi dijelaskan tadi, dengan konsep BIM, Revit mendukung kolaborasi antar berbagai disiplin seperti arsitek dan lain-lain. Selanjutnya, dokumentasi otomatis. Setiap perubahan pada proyek 3D secara otomatis memperbaharui gambar teknik, spesifikasi, dan detail lainnya. Nah, mungkin akan saya jelaskan di di slide selanjutnya. Kita langsung aja ke dalam pembahasan. Nah, di sini adalah tampilan awal teman-teman waktu pada masuk ke Revit. Contohnya saya kan Revit 2021. Mungkin ada perbedaan di beberapa elemen aja. Nah, di sini sebelum kita masuk, ada model, ada family. Nah, teman-teman masuk ke mana nih? Kalau model itu adalah keseluruhan dari representasi digital dari suatu proyek bangunan, baik itu struktur, arsitek, maupun MEP. Nah, kalau family itu kumpulan elemen yang memiliki properti dan geometrik yang dapat dikustomisasi setiap elemen dalam Revit. Nah, jadi family itu masuk ke dalam, misalkan recent file itu template dari template atau yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, teman-teman bisa pilih di new aja yang baru gitu. Contohnya saya masuk ke dalam mode yang baru, yang model aja. Cek. Nah, apa sih Neo Project? Nah, itu tuh seperti template teman-teman mau seperti apa. Contohnya di sini ada banyak ya, ada imperial konstruksi atau ada metrik arsitek dan lain-lain. Nah, kalau misalkan di sini nggak ada gitu, teman-teman saya pengen ngerjain electrical, tapi di sininya nggak ada. Teman-teman bisa download atau bisa tambahkan nanti di folder teman-teman. Akan saya jelaskan. Nah, di sini maksud saya tadi tambahkan. Di sini ada file question. Ini tuh teman-teman bisa ke opsi langsung, ke opsi, terus ke file question, dan di sini ada beberapa. Nah, di sini contohnya ada 7, kalau nggak salah 7, yang sudah saya tambahkan ke dalam Revit 2021. Nah, kalau teman-teman belum yakin, di akhir video saya akan jelaskan bagaimana cara mendownloadnya. Nah, jadi di sini ada, contohnya saya tambahkan sistem HVAC gitu, plumbing, pengen masuk gitu, tentang listrik, bisa ditambahkan. Nah, ini maksudnya nanti akan saya lihat interface. Nah, mungkin di videonya bisa langsung kayak text manager gitu yang quick access. Nah, di ribbonnya. Contohnya di sini saya ngerjain langsung aja tinggal klik. Teman-teman butuh berapa sebagai contoh. Nah, teman-teman juga bisa hubungkan dinding sama kolom. Itu juga bisa, teman-teman. Atau gimana gitu keterangannya, teman-teman bisa langsung klik. Kita lihat ada basic wall, generic 8 exterior kah, mau pakai fondasi atau mau pakai yang mana, teman-teman bisa ganti. Nanti juga, nah, bisa lihat ya di range-nya itu benar 50 seperti apa, atau 3D-nya seperti apa. Langsung aja klik kanan, lihat. Tadi kan Imperial yang ada 3D, teman-teman bisa pilih mau yang mana. Contohnya saya klik di 3D view.
nanti tinggal diklik di sini bisa. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman juga bisa langsung aja ke view, bisa langsung ke view 3D gitu. Tapi mau apa bisa dibantu gitu. Nah, mungkin di sini project browser. Tadi kan saya pakai Imperial Contraction, konstruksi ini. Jadi ada beberapa tampilan yang beda. Kalau misalkan di arsitek, nggak ada tuh yang namanya substrak atau superstrak atau eksterior, karena kan di arsitek lebih keindahan gitu. Nah, kalau di konstruksi atau di struktur, pastinya ada nih. Tapi kalau di struktur itu kan lebih ke analisis, apakah bangunannya kuat, apakah ini cukup gitu. Nah, di sini juga ada metrik. Metrik juga sama aja seperti tadi Imperial, cuman pastinya di metrik itu kan lebih perhitungan, lebih ke analisis. Jadi rata-rata analytical gitu. Nah, di sini juga ada kerjasama atau kolaborasi sama teman-teman sekalian. Selanjutnya di sini ada properties yang tadi saya jelaskan, kontrol PP aja langsung. Nah, di sini saya masukin ke dalam tampak depan nih. Saya pengen tahu tampak depan bangunan saya itu seperti apa. Teman-teman bisa lihat di sini ada grafik, ada extend, ada identity data sama pacing. Nah, kalau di grafik itu teman-teman bisa tahu skalanya seperti apa, terus detailnya seperti apa, atau warnanya seperti apa dan lain-lain. Contohnya di sini skalanya 1:8. Nanti kalau teman-teman saya pengen jadi 1:100, itu tinggal diklik aja, terus otomatis bangunan itu bakal langsung berubah gitu. Jadi teman-teman nggak perlu memperbesar sendiri kayak AutoCAD. Itu bagusnya Revit menurut saya. Di sini juga ada extend, itu juga ada bisa teman-teman lihat ada crop view, pengen tahu nih beberapa view sedikit aja gitu. Bisa tuh langsung aja. Di sini juga ada identity data, mungkin seperti judul atau mungkin keterangannya seperti apa. Untuk pacing di Imperial konstruksi itu belum ada ya teman-teman. Kalau di Metric ada ini. Langsung aja ke draw arsitektur. Tadi waktu tampilan video ada kan? Saya jelasin mengenai saya mau bikin dinding nih. Nah, nanti di arsitek, di struktur, dan lain itu bakal beda-beda tampilannya. Nah, kalau di arsitektur, ada dinding, ada pintu, ada tangga, dan lain-lain gitu. Teman-teman juga bisa ngebuat area, ngebuat grid gitu. Mau pengen lantai atau pengen atap tuh pasti di arsitek dulu nih teman-teman. Di strukturnya maksudnya. Mungkin di perbedaan arsitek sama struktur kan kalau arsitek kayak lebih ke bentuknya mau seperti apa. Cuman kalau struktur kan bagusnya kalau struktur kan tadi apa sih bagusnya seperti apa gitu. Kuat apa enggaknya nih bisa dilihat di struktur itu ada kayak baloknya, ada kolomnya, ada lantainya. Bahkan di Revit ini tuh lumayan lengkap. Kayak misalkan teman-teman pengen bikin kolom, tulangnya itu kayak gimana, tulangnya seperti apa tuh ada gitu di sini. Nah, bisa lihat ya ada di repair, ada plat lantai juga udah lumayan lengkap, sangat lengkap mungkin saya. Tapi karena saya belum mempelajari lebih dalam, jadi mungkin saya baru tahu segitu. Di sini juga teman-teman bisa lihat ada steel, ada besi, ada precast, dan lain-lain. Nanti ini bisa sesuaiin sama teman-teman butuhnya apa, mau ngerjain apa gitu. Nah, contohnya misalkan saya pengen bikin plumbing, saya pengen bikin pipa, atau saya pengen bikin listrik. Nah, langsung aja ke sistem gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan ada tentang listrik, ada tentang AC, ada tentang closet, dan lain-lain gitu. Selanjutnya, nah yang tadi maksud saya template, family template liberalis itu maksudnya ini nih teman-teman. Jadi sebelum ngerjain tuh kita pengen ngerjain struktur, tapi kita belum punya family template yang dari struktur, kita tuh harus download dulu teman-teman. Caranya itu sebenarnya cukup mudah. Teman-teman langsung ke Autodesk aja. Langsung teman-teman cari di edukasi. Karena kan mungkin biar lebih nggak perlu bayar gitu. Tapi lisensi ada gitu. Langsung aja ke edukasi. Nah, teman-teman bisa pilih di Inggris. Tadi kan saya juga Inggris Imperial gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin dari luar negeri yang lain, misalnya kayak dari Jerman, nanti cari teman-teman bahasa Jerman. Contohnya ini yang ada yang Spanish. Kalau teman-teman dari Spanish ya, teman-teman itu aja ambilnya. Tapi karena mungkin saya dari Indonesia dan saya ya langsung dalam satu yang kedua itu langsung US English Family Liberalist in Imperial dan Metric. Nah, itu langsung dalam kesatuan Imperial dan Metric yang tadi saya dapat, teman-teman. Tapi kalau teman-teman butuh yang lain, teman-teman tinggal download aja. Nanti ini kayak kayak seperti biasa aja, langsung teman-teman pasang gitu. Install aja. Nah, mungkin sebentar ya, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya Revit itu tuh kesatuan dari BIM gitu. Jadi kalau teman-teman apa ya namanya? Gimana sih cara pengen bikin tangga dalam bentuknya kayak gimana, atau gimana sih cara biar bangunan kuat. Nanti mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya, di part 2-nya. Jadi lumayan lengkap juga. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin saya ada salah perbuatan. Mungkin presentasi kali ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.